Kebakaran bermula dari titik kecil di kawasan hutan kering. Namun dalam hitungan jam, api merambat begitu cepat hingga membakar lahan. Seluas lebih dari 5.000 hektar, setara dengan luas lebih dari 9.000 lapangan sepak bola. Ini bukan hanya sekadar bencana alam, tapi krisis nasional yang membuat Israel menetapkan status darurat bencana. Lebih dari 3.000 warga dari 5 pemukiman dievakuasi secara paksa demi keselamatan. Di antara mereka terdapat anak-anak, lansia, dan pasien dari fasilitas rehabilitasi yang harus dipindahkan secara darurat di tengah asap pekat. Banyak warga hanya sempat menyelamatkan pakaian di badan dan dokumen penting, meninggalkan rumah mereka yang akhirnya luluh lantak dilalap api. Pemerintah Israel mengerahkan lebih dari 400 personel pemadam kebakaran, didukung 20 helikopter dan beberapa pesawat pemadam. Namun luasnya lahan terbakar dan lokasi geografis yang sulit diakses membuat upaya pemadaman sangat menantang. Asap tebal menyelimuti wilayah barat Yerusalem, hingga menyebabkan gangguan penerbangan dan aktivitas harian warga. Yang menarik dalam situasi darurat ini, dua negara, sahabat Italia dan Kroasia, memberikan bantuan cepat dengan mengirimkan pesawat water bomber. Israel sendiri menyatakan rasa terima kasih atas dukungan tersebut, mengingat tidak semua negara langsung merespons dengan bantuan. Sejumlah negara, seperti Turki dan Prancis, belum memberikan sinyal dukungan, bahkan di tengah permintaan resmi Israel. Situasi ini kembali membuka perbincangan hangat di dunia internasional mengenai politik luar negeri. Israel dan dinamika hubungannya dengan negara lain, penyebab kebakaran sendiri masih dalam tahap penyelidikan. Beberapa sumber menyebutkan kemungkinan adanya kelalaian manusia seperti aktivitas piknik atau api unggun yang tidak dimatikan sempurna. Namun sebagian ahli lingkungan menyuarakan peringatan keras bahwa ini adalah bagian dari dampak perubahan iklim yang semakin ekstrem. Suhu udara di wilayah Yerusalem sempat mencapai 43 derajat Celcius, menjadikan kawasan ini kering dan mudah terbakar. Meski api mulai bisa dikendalikan pada Kamis malam, kerusakan yang ditinggalkan tidaklah kecil. Puluhan rumah hancur, infrastruktur jalan rusak, jaringan listrik terputus, dan ribuan hektar hutan kini tinggal arang. Pemerintah memperkirakan kerugian mencapai puluhan juta dolar, sementara upaya pemulihan lingkungan diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun. Sebagian masyarakat internasional juga melihat musibah ini dalam konteks spiritual dan moral. Tak sedikit yang mengaitkan bencana ini dengan peringatan ilahi atas konflik kemanusiaan yang selama bertahun-tahun belum menemukan titik damai, khususnya dalam relasi antara Israel dan Palestina. Sebuah peringatan bahwa kekuasaan, jika tidak dijalankan dengan keadilan, akan menemui batasnya di tangan alam dan takdir. Meski begitu, pemerintah Israel justru bersikap sedikit acuh dengan kejadian ini. Salah satunya ada Benjamin Netanyahu yang lebih
Kebakaran hutan besar terjadi di wilayah perbukitan sekitar Yerusalem pada sejak Kamis waktu setempat hingga kini. Rekaman di media sosial menunjukkan kerumunan orang berjalan di sepanjang jalan raya dekat Rehovot yang dikelilingi asap tebal. 25 tim pemadam kebakaran mengambil bagian dalam upaya untuk memerangi api di daerah tersebut. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, layanan kereta api dihentikan di daerah tersebut saat api mendekati rel. Layanan meteorologi Israel telah memperingatkan tentang cuaca ekstrim pada hari Selasa dan Rabu, dengan potensi suhu yang memecahkan rekor. Sebagian besar kebakaran hutan di Israel disebabkan oleh manusia dan biasanya merupakan akibat dari kelalaian. Kebakaran awalnya terjadi di dekat Mosaf Tarum di Israel Tengah, namun api kemudian menyebar dengan cepat akibat suhu udara yang ekstrim dan angin kencang. Lebih dari 2.400 hektar lahan terbakar, memaksa ribuan warga dievakuasi dan sejumlah jalan utama, termasuk Highway 1, ditutup. Ratusan tim pemadam dan 6 pesawat dikerahkan untuk menangani kebakaran selama lebih dari 30 jam. Beberapa petugas dilaporkan mengalami luka ringan akibat paparan asap, namun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menggelar rapat darurat dan menyoroti pentingnya sistem tanggap bencana menghadapi dampak perubahan iklim. Meski api telah padam, pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran susulan. Investigasi penyebab kebakaran masih berjalan. Kebakaran hutan menyebar dengan cepat ke beberapa kota di Israel pada Rabu, tanggal 23 April tahun 2025. Times of Israel melaporkan, polisi harus mengosongkan beberapa kota sementara para pengendara terpaksa meninggalkan kendaraan mereka akibat penyebaran api di tengah suhu yang tinggi dan angin kencang. Kota-kota seperti Eshtaol, Beit Meir, dan Mesilat Zion yang diisi oleh pemukim ilegal telah dikosongkan akibat kebakaran di daerah Beit Shemesh, Israel Tengah tersebut. Polisi menutup rute 38, jalur lalu lintas utama dari daerah itu ke Yerusalem. Pada awalnya, kebakaran terjadi di dekat Mosaf Tarum di dekat pusat kota. Angin kencang mempercepat api saat tim pemadam kebakaran berjuang melawan api di darat dengan dukungan pesawat terbang. Polisi meminta masyarakat untuk berhati-hati dan menjauh dari daerah yang terdampak. Seorang juru bicara Badan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengatakan, 9 orang mengalami luka ringan akibat kebakaran. Mereka terdiri dari 7 petugas pemadam kebakaran dan 2 warga sipil. Asap pun mengepung seluruh Yerusalem yang berasal dari titik kebakaran berjarak sekitar 25 km. Kualitas udara dilaporkan menurun drastis. Otoritas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengerahkan petugas pemadam kebakaran dari 6 distrik untuk memadamkan api. Tentara Penjajah, IDF, juga bergabung untuk memadamkan api. Sekitar 110 regu pemadam kebakaran, 8 pesawat pemadam kebakaran, dan 1 helikopter bekerja untuk memadamkan api di utara Beit Shemesh. Selain itu, mobil pemadam kebakaran milik Angkatan Udara Israel dan Direktorat Teknologi dan Logistik beroperasi bersama layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan dan kepolisian Israel. Sebuah pesawat Angkatan Udara Israel juga membuat gambar udara dari api tersebut, sementara anggota Komando Front Dalam Negeri dikirim untuk membantu mengevakuasi warga sipil dari daerah yang terancam. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga melakukan pemantauan atas kebakaran tersebut. Ekstremis Partai Likud yang menjadi incaran Mahkamah Pidana Internasional, ICC, karena kejahatan perang tersebut membuat pusat komando ad hoc yang didirikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengambil bagian dalam penilaian situasional. Juru bicara Kepolisian Penjajah Israel mengatakan, kebakaran menyebar ke utara hingga ke arah rute 1. Petugas memindai pendaki di daerah yang terancam oleh kebakaran semak belukar. Sementara itu, api dari kebakaran kedua yang terpisah mendekati rute 6, jalan raya utama, yang memaksa polisi untuk menutup jalan di dekat kota Petahya dan Pedaya.